Dia ulang kembali, Ma. Pertanyaan dari Mbak Tegabek, Romo, apakah Yudas Iskariot itu diampuni oleh Allah? Dia bunuh diri bagaimana? Aku sudah tahu di tempat. Ini kebanyakan singgah di rumah sebelah nih pasti. Sudah tahu dia bunuh diri. Bukan aku mau, itu ada teman di bawah. Sudah aku jawab tadi sama dia, tapi dia masih mau kok dengar langsung dari Romo. Aduh. Dia tuh mau bertobat, hanya tidak mau datang ke Yesus. Dew, bantu dulu. Matius 27 ayat 4. Yang 7 naga itu. 7 naga dengan Yudas Iskariot bagaimana? Tidak ada hubungan. Engkau tanya ini tentang apa? 27 ayat 4 ya. Dan berkata, aku telah berdosa karena saya ulangi ya. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Oke. Tega. Dew. Yudas menyesal? Menyesal. Tega. Yudas Menyesal, tapi dia bunuh diri. Hanya keputusan yang diambil itu pergi bunuh diri, bukan pergi ke Yesus. Perbedaan dengan Petrus yang menyangkal. Dia tidak pergi bunuh diri. Dia pergi ke Yesus dan menemani rasul-rasul yang lain. Kalau seandainya pada saat itu Yudas pergi ke Yesus setelah menyesal, dia tidak bunuh diri. Makanya tadi yang kita bilang awal tadi, jalan baru apa yang diambil setelah pengakuan dosamu, setelah pertobatanmu? Yang dia itu yang jalan baru yang kita bilang. Jalan baru sama, jalan baru dari si Yudas, tetapi bunuh diri. Makanya Tega, penting sekali jalan baru mana. Romo, selamat malam. Izin Romo Sertamu dan sertamu juga Paman Dew. Ya, Romo mau tanya ini. Tapi latar belakangnya gini sih pertanyaan saya, biar nggak kayak Katega lah gitu. Satu kesempatan saya melihat teman seiman ya di Komal yang mereka, lalu karena saya lihat semacam ada ketertiban di atas, jadi saya coba untuk naik juga ya Romo, karena minimal saya melihat kan ada proses yang benar lah gitu, yang tertib. Nah bagi saya jika prosesnya benar pasti ada sesuatu lah yang nanti baik juga, harapan saya yang terjadi kan. Jujur Romo di Komalnya ternyata tuh Komalnya Wanes ya Romo. Saya membawa kembali soal penegasan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 Romo. Tidak usah Ada pakai 3 itu. yang memberikan. Tidak usah pakai itu. Karena mereka selalu bilang itu tidak original. Betul Romo, tapi setelah saya menelusuri juga ya, dalam literasi, kan ada pendasaran juga dari gereja gitu. Nah, apakah misalnya ya mungkin saya lebih meminta penegasan lah atau tanggapan terkait ya itu memang benar-benar ini asli dari Vetum Latin ya Romo ya. Ya. Tapi mungkin dari Romo bisa mengelaborasi soal itu Romo. Saya sudah katakan kepada mereka, tidak usah pakai itu. Ada ribuan ayat di dalam kitab suci tentang Tritunggal. Dan Yesus sendiri sudah katakan itu bahwa
Kalau tidak usah pakai itu, tidak usah pakai itu. Kenapa mati-matian? Pakai yang Yesus punya kalau begitu. Damai sertamu. Pakai yang Yesus punya. Yesus bilang dia tidak sendiri. Mereka sebelah Unisitarian bilang mati-matian dia sendiri. Kalau itu tidak usah pakai yang kamu anggap itu. Pakai yang lain, copot yang lain kalau begitu. Makanya saudara dan saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa melihat Yesus dari sudut pandang para rasul. Harus melihat para rasul dari sudut pandang Yesus. Alasan di 1 Yohanes 5 ayat 7 itu punya pendasaran di apa kata Yesus. Deo, Yohanes 16:32. Lihat, saatnya telah datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu diceraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Sekarang pertanyaan kita semua yang ada di sini. Kita nih, yang Yesus omong kita tidak mau ikut. Fokus kepada Paulus, fokus kepada Petrus, fokus kepada apa? Semua yang mereka omong itu diterima dari Yesus. Lalu kita mati-matian ke sana. Saya sudah katakan kepada Unisitarian, kalau debat, tidak usah pakai ayat itu kalau kamu tidak mau. Pakai semua ayat yang Yesus pakai. Kalau kamu anggap bahwa itu tidak original, hapuskan itu dari kitab suci, toh damai sertamu. Atau bagaimana? Coba siapa yang berani mereka hapuskan itu? Apakah mereka berani hapuskan itu? Apakah damai sertamu Unisitarian tidak pakai kitab suci, tidak pakai 1 Yohanes 5 ayat 7? Apa mereka sudah menghilangkan itu? Pertanyaan saya juga untuk damai sertamu. Ya Romo, memang ada kontradiksi ya dalam diri mereka sendiri sebenarnya Romo. Sangat Terkait kontradiksi. tidak Tidak konsisten ya Romo. Dan ingat, engkau harus buka kembali semua apa yang dikatakan dalam kanon Konsili Trente ya. Terhadap seluruh itu penegasan di Konsili Trente tentang semua kitab itu seperti apa. Saya pikir saudara dan saudaraku yang terkasih ya, kalau kita mau mati-matian, tetapi lucunya di dalam versi King James menegaskan itu kembali. Ini versi King James loh, Protestan punya, mati-matian menegaskan bahwa ini, yang menegaskan ini, itu punya otoritas. Masa si Unisitarian lahir tahun 1906, setelah berapa tahun tuh kalau kita hitung dari tahun 33? Damai sertamu. Berapa tahun? Lama Romo. Terlampau lama. Nanti engkau baca lagi yang namanya parentesis Juanina dan semuanya tentang teks original atau tidak ya. Kenapa Santo Hieronymus mengambilnya dan semuanya itu. Kenapa Santo Hieronymus menerjemahkan ke Vulgata seperti itu dan semuanya. Jadi mereka hanya pakai ayat itu untuk meruntuhkan semua gagasan tentang Tritunggal Maha Kudus dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Dan Yesus sendiri, saya tidak sendiri. Mereka bilang Yesus sendiri. Kalau itu rubah semua baptisan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Rubah semua salam dari Santo Petrus. Kalau itu bagaimana dengan ini? Apakah ini juga tidak teks original? Deo, 2 Korintus 13:13. 2 Korintus 13:13. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bagaimana dengan ini? Harus hapus juga? Damai sertamu. Hapus buang ini? Atau bagaimana? Iya sih Romo, pada akhirnya mereka tidak justru mempertentangkan
ayat dengan ayat dalam kitab suci, dan ini sesuatu yang ya sangat tidak benar. Masa perkataan Tuhan dipertentangkan satu sama lain kan? Saya memang penasaran sebenarnya apa sih yang mendasari keyakinan mereka atas kepercayaan konsep bahwa Allah itu satu kan. Tapi saya tidak pernah menemukan, Romo, dasar. Sempat mereka membawa soal 2 Korintus, tetapi ternyata itu kan mereka pakai hanya frase. Sementara kalimat itu frase hanyalah bagian dari kalimat kan. Cuma sampai koma aja. Tapi Jadi kalau bagaimana? dibaca lengkap, ya pada akhirnya sih pada kesempatan itu justru ya, ada kelucuan yang terjadi. Mereka membawa ayat yang menjadi bumerang terhadap pandangan mereka, tetapi kemudian ya bagi saya hanya hadir sebenarnya kan dalam konteks menegaskan iman kepercayaan kita. Poin saya itu, dan harapan saya sebenarnya ingin tahu kalau bisa mereka menegaskan juga, tapi tidak terjadi. Ya, akhirnya diturunkan si Romo. Ya, karena kita harus konsisten. Kalau tidak otoritas, ingat tidak ada satupun agama tanpa otoritas ya, teman-teman. Contoh mereka sendiri kontradiksi. Mereka bilang otoritas satu-satunya di kitab suci kan? Tetapi siapa yang perintahkan di sana? Majelis, siapa lagi? Pendeta, siapa lagi yang perintah di sana? Gembala. Bapak gembala, ibu gembala, artinya tipu semua. Ternyata otoritas kitab suci, satu-satunya otoritas kitab suci, tipu. Karena di sana yang perintahkan mereka. Bisa mengerti damai sertamu? Paham, Romo. Ya, ini buah-buah saja dari Ya, Romo. ya silakan. Saya sih lebih melihatnya sebagai buah-buah dari pendekatan yang tidak jujur terhadap kitab suci ya. Terlalu memaksakan dari ketidaktahuan. Masa kan mereka tahu latar belakang dan lain-lain tentang kitab suci kan? Jadi ya itu aja sih Romo dari saya. Tapi poin saya juga yang penting kita untuk hadir menegaskan iman saja. Saya tidak menyangkal karena mereka pun tidak memberikan jawaban atau pendasaran dari keyakinan mereka kan. Tapi penting kita sendiri menegaskan gitu. Ya, saya suka waktu itu mau mengelaborasi lebih jauh, tetapi Paus mereka Leon kan 13 kalau kita mau menekankan bahwa silakan. Paus Leon 13 mengatakan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7-8 itu autentik. Kalau otoritas primus inter pares sudah bilang begitu, siapa mau? Mereka kan mengambil pendasaran bahwa dalam kodeks Sinaiticus itu tidak tercantum. Padahal kan secara kronologis ada loh yang lebih tua dari kodeks ini kan. Dan bapak-bapak gereja yang sebelum abad itu mengutip kan secara eksplisit soal Koma Johannium itu ya, Romo. Kodeks Sinaiticus itu ambil banyak dari kanon Alexandria. Dan dari kanon Alexandria ini Hieronymus menerjemahkan ke Vulgata. Sinaiticus itu Tahun berapa? mengutip juga Alexandria, Romo ya. Itu tahun berapa? 350 sekian, Romo. Bayangkan. Kanon Alexandria 2 abad sebelum Yesus. 392 kitab suci sudah ditetapkan tahun 382. Kan bagaimana kronologinya? Ya, karena dipengaruhi oleh kebencian, kadang nalar Romo sulit untuk menjadi runtut ya Romo. Artinya berpikir kronologis, masakan yang datang kemudian itu lebih benar daripada yang sebelumnya kan? Masa sih Yesus dirikan tahun 33 gerejanya, mereka katakan bahwa yang benar itu unisitarian yang didirikan oleh Charles Barron tahun 1906. Bagaimana? Berapa abad itu? Tahun 33 Masehi sampai dengan
tahun 1906 didirikan Unisitarian. Iya Romo. Jauh sekali Romo itu. 1900 tahun bedanya tuh. Tapi Romo, soal itu saya sempat mendengar sharing dari teman yang waktu itu bareng saya, yang dia men-sharingkan dulu pernah terpapar paham oneness ini kan Romo, dan dia secara ya pengalaman iman personal lah, dia men-sharingkan bahwa ketika dia sebelumnya dia punya kuasa lah, ada semacam anugerah khusus lagi tuh Romo. Tetapi ketika dia terpapar oneness ini, kuasanya hilang Romo. Begitu lagi. Berarti saya merefleksikannya gini sih. Berarti memang kita itu kalau memandang Tuhan itu keliru, hal spiritual dalam diri kita itu bisa sirna. Contoh, ketika tertib berbicara aja, penuh hormat terhadap orang, respect terhadap orang dulu, atau sikap mau terbuka mendengarkan, itu hilang karena di room itu Romo. Akhirnya tuh mereka menjadi sangat-sangat tidak tertib begitu. Saya sendiri, mereka ada 8. Maksudnya kok saya sendiri loh dalam hati saya kan, tapi tidak tertib, ngomong sana ngomong sini kan. Ayo saya bilang, kita buatlah satu proses diskusi yang benar dulu. Pasti ada sesuatu yang akan terjadi di akhir kan. Tapi ngorocos saya kesimpulan ya Romo. Mereka mengenal Kesimpulannya saya diturunkan Romo karena mereka tidak menerima, tidak bisa mendengar sesuatu yang berbeda minimal dari yang sebelumnya mereka dengar. Artinya mereka tidak mengenal Allah. Betul Romo. Karena barang siapa mengenal Allah harus melakukan semua perintahnya. Perintah apa yang mereka tidak lakukan? Contoh, Yesus bilang dia tidak sendiri, mereka bilang Yesus sendiri. Only Jesus. Ya Romo, itu sangat mendasar Romo. Contohnya apa? Jadi Dew, 1 Yohanes 2 ayat 3. Yang bilang mengenal Allah, yang punya pengetahuan akan Allah itu apa yang harus dia buat? 2 ayat 3 Romo ya. Ya sebentar, 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah untuk Unisitarian. Yesus bilang dalam Yohanes 16 ayat 32, saya tidak sendiri. Mereka bilang, only Jesus, Yesus sendiri. Kan lucu. Berarti mereka belum mengenal Allah. Yang tidak mau melakukan perintah Yesus belum mengenal Allah. Ini Yohanes yang bilang, bukan saya. Suruh Ekaristi sebagai benar-benar mereka bilang simbol. Suruh mengaku dosa ke otoritas yang diberikan kepada para rasul, mereka bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Suruh baptis dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, mereka bilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada ketentuan. Jadi kalau mereka belum melakukan perintah Yesus, artinya mereka belum mengenal Allah. Itu bukan saya yang tulis, itu marah Rasul Yohanes ya, dan sertamu. ya terima kasih Romo penegasannya. Dari saya sudah selesai sih Romo. Mungkin teman-teman lain silakan.